kita meragukan, menduga ijazah ini palsu. Tetapi lantas apakah nanti kalau saya lulus ijazah saya diragukan karena tanda tangannya berbeda? Ya sorry ya, nggak mungkin dong. Kebenaran adalah kebenaran. Katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, beberapa hari ini dunia medsos lagi gempar. Apa yang dibicarakan dan apa yang membuat gempar sudah tidak asing lagi dan sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Hanya satu permasalahannya adalah yang berhubungan dengan satu pribadi yang bernama Joko Widodo. Nah, sobat-sobatku semuanya, akhir-akhir ini kembali dipermasalahkan keaslian ijazah dari Bapak Jokowi. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu sudah pernah diprotes, sudah pernah bahkan disidangkan, dan yang lebih celaka lagi, mereka yang menggugat, mereka yang meragukan justru masuk tahanan. Hal itu sudah lalu terjadi dan tentunya harusnya kita semua sudah bisa melihat bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah ijazah yang asli yang dikeluarkan oleh sebuah perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Gadjah Mada. Dari pihak UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli, bahwa ijazah Bapak Jokowi itu betul-betul diperoleh dari seorang yang bernama Joko Widodo, studi di sana, sudah dinyatakan resmi dan asli. Tetapi yang aneh, hal ini menjadi perdebatan lagi. Hal ini kembali diulik oleh mereka yang mungkin menurut saya mereka itu adalah pengangguran yang tidak jelas. Nah ini karena pengangguran tidak jelas, jadi mereka ngoceh-ngoceh yang nggak jelas juga. Mereka di media sosial X atau Twitter kita dulu mengenalnya, mereka ada diupload potongan 2 potong bidang. Yang satu dinyatakan katanya ijazah, yang satu lagi dinyatakan juga ijazah. Pertamanya bicara seperti itu, tetapi 2 kertas ini berbeda, sobat-sobatku semuanya. Penandatangannya adalah sama atas nama, yang menjadi masalah adalah Sumitro. Yang atas SU Mitro, yang satu SOE Mitro. Nah, sobat, waktu saya lihat, saya masuk dan saya katakan, dan saya ikut berbicara, ikut berkomen di sana, saya katakan bahwa ini masalah ijazah, tetapi kalian perbandingkan dengan yang namanya skripsi. Karena yang di atas, yang lembar pertama itu adalah tertera ijazah, yang di bawah itu tertera dosen pembimbing. Tentu ini adalah lembar dari skripsi. Tetapi ternyata mereka tidak mau tahu. Mereka mengatakan bahwa inilah ijazahnya. Yang dipermasalahkan adalah tanda tangannya. Nah, mereka mempermasalahkan tanda tangannya. Menurut mereka berbeda. Nah sekarang, jika tanda tangan itu dilakukan pada saat ini, kemudian 1 jam lagi kita tanda tangan, itu pun tentu sudah berbeda. Dari lembar yang satu ke lembar yang lain pasti akan berbeda, tetapi speknya tidak akan berbeda. Pola coretannya tidak akan berbeda. Sobatku semuanya, saya ada sampel tanda tangan yang bisa dijadikan mungkin acuan bagi kita. Tanda tangan ini sama-sama tanda tangan dosen pembimbing skripsi. Kita lihat tanda tangan yang pertama dilakukan dalam 1 hari, dalam 1 ketika dia menandatangani, yaitu menandatangani di atas kemudian di bawah, itu sudah berbeda keluarnya tinta, bentuknya sudah berbeda, tekuannya, liku-likunya sudah berbeda. Nah ditambah dengan yang jeda sekitar 1 bulan kemudian, ada tanda tangan yang sama-sama oleh pribadi yang sama, nama yang sama. Di situ berbeda lagi bentuknya dengan yang ketiga ini. Lantas apakah nanti kalau saya lulus ijazah saya diragukan karena tanda tangannya berbeda? Mati saya. Yang menandatangani 1 orang, sobat-sobatku semuanya. Mereka mempermasalahkan di situ. Nah, saya jawab bahwa aneh, yang diperbandingkan itu sudah beda, tetapi kalian memperbandingkan tanda tangan. Jadi sudah istilahnya sudah nggak apple to apple. Sobat-sobatku semuanya, apa yang dijawab oleh mereka? Coba bawa sini ijazah kamu dan transkrip nilai kamu diupload di sini. Lah,
Saya yang baca langsung, masa ampun, heran saya. Nah, kali ini lebih celaka lagi. Saya justru disuruh mengupload ijazah saya dan transkrip nilai saya. Aduh, saya sampai berpikir, oh lah gendeng kabeh jebule. Orang gila semua ternyata. Bukan orang nganggur, tapi orang nggak waras yang kurang kerjaan. Sobat-sobatku semuanya, mereka menuntut Jokowi, bawa sini dong ijazahmu. Jokowi tunjukkan dong kalau ijazahmu asli. Ini juga sesuatu yang aneh, sobat-sobatku semuanya. Dia berani membuktikan ijazah Jokowi itu palsu, bawa ke sini. Dia berani membuktikan, dia mengatakan bahwa huruf Times New Roman pada waktu itu belum digunakan di komputer. Lah yang ngomong ijazah Jokowi dibikin dengan teknik printer oleh komputer itu ya siapa? Pada tahun saat itu ijazah itu masih dicetak. Nah, percetakan pada waktu itu tidak ada memang program Times New Roman, nggak ada programnya. Adanya hurufnya itu dicari oleh percetakan, ditaruh dalam satu plat. Pak dosen ini pasti tahu Sianipar atau siapa ini. Tentulah harusnya mengerti bahwa percetakan itu berbeda dengan print yang saat ini. Tetapi dipermasalahkan bahkan mau menggunakan teknik abu gosok, sobat-sobatku semuanya. Nah, saya jadi kebingungan sendiri. Ini sebetulnya yang waras siapa, yang gendeng siapa, yang goblok itu siapa, sobat-sobatku semuanya. Ini kok aneh. Nah, sobat-sobatku, saya sudah kemukakan pada waktu itu ijazah belum di-print, bos, masih dicetak. Karena ada yang mengupload ijazah Bapak Jokowi. Nah, langsung mereka perbandingkan dengan ijazah yang pertama tadi. Kok kertasnya berbeda? Yang punya Mulyono kertasnya putih, fotokopian. Yang ini adalah kekuning-kuningan, menandakan ini ijazah asli. Aneh lagi, sobat-sobatku semuanya. Katanya kertasnya ini fotokopi. Nah, oleh satu orang diuploadlah ijazah yang lain yang sama kertasnya dengan model kertasnya Pak Jokowi. Apalagi yang menjadi alasan mereka? Mereka mengatakan harusnya yang laminating dong. Ijazah kan pasti dilaminating. Ini aduh ampun. Saya lihat gobloknya itu loh. Sobat-sobatku semuanya, dari semua perdebatan ini mereka selalu menuntut, Pak Jokowi apa sih susahnya ijazahmu bawa sini loh, untuk membuktikan ijazahmu asli. Kita sebetulnya sebagai manusia yang sadar dan wajar dan sehat dan waras, tentu kita tidak akan berbicara seperti itu. Apalagi ini masalah tuntut-menuntut, gugat-menggugat, asas hukum. Di dalam asas hukum, kita semua mengerti, sobatku, ada satu asas yang mengatakan onus probandi atau actori incumbit probatio. Asas ini artinya adalah barang siapa yang mendalilkan, maka harus membuktikan. Barang siapa yang menuduh, maka harus membuktikan yang dituduhkan itu benar. Begini, kalau saya mencuri sebuah benda, kemudian dilihat oleh seseorang, sebutlah Sianipar melihat saya mencuri. Nah, kemudian sobat-sobatku semuanya, Sianipar berteriak-teriak, maling, maling, maling. Kemudian setelah saya ditangkap, Sianipar akan ngomong, buktikan kalau kamu mencuri. Wajar nggak sobat-sobatku semuanya? Mana ada sih pencuri ngomong, ya saya mencuri, saya maling, nih ini yang saya curi nih saudara-saudara, saya mencuri ini. Ya maling gendeng itu namanya. Sianipar ini, si A ini harus membuktikan di depan polisi bahwa saya mencuri. Yang dicuri apa? Itu Pak digeledah, ini Pak fotonya, buktinya. Kan seperti itu. Masa saya disuruh membuktikan kalau saya mencuri? Wong edan kabeh. Sobat-sobatku semuanya, kita semua mengerti bahwa Pak Jokowi itu sudah 10 tahun mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara ini. Selama itu tidak 1-2 kali dia dikatain,
dia diejek, dia dihina. Bahkan ijazahnya ini yang kedua kali diragukan oleh mereka yang menurut saya mereka lah orang yang goblok. Sekarang Pak Jokowi disuruh datang membawa ijazahnya. Lah perlunya apa? Bagi Pak Jokowi kan berpikir yang sekolah tuh saya, yang punya ijazah tuh saya. Kok saya disuruh bawa ke kamu, suruh kamu lihat? Ya sorry ya. Nggak mungkin dong. Kalau Anda semua ingin membuktikan, ingin mengetahui bahwa ijazah Jokowi palsu, buktikan. Cari. Gampang. Kumpulkan semua alumni UGM Fakultas Kehutanan pada hari dan tanggal itu. Minta semua ijazahnya. Tarik semua, jadikan satu. Kemudian lihat hurufnya, lihat tanda tangannya, lihat nomornya, lihat fotonya, lihat stempelnya, dan yang terakhir silakan uji forensik. Kalau itu semua sudah terbukti dan ijazah Jokowi berdiri satu-satunya yang berbeda di antara ratusan alumni yang lain, maka kita baru boleh bicara, kita meragukan, menduga ijazah ini palsu. Tetapi kita masih harus menelusur lagi, periksa dokumen di UGM, periksa buku induk, nomor induk mahasiswanya, periksa teman-temannya siapa yang kuliah, buktikan semuanya. Itu baru bisa membuktikan, bukan teriak-teriak di medsos kayak orang gila, kayak orang geblek. Sobat-sobatku semuanya, tidak perlu lagi mempermasalahkan ijazah Jokowi karena sudah jelas-jelas asli. Yang mempermasalahkan silakan mencari bukti. Sobatku semuanya, salam Opidantos.